Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya. Perkenalkan, saya Nadia Ulfa Tanjung, salah satu peserta latihan dasar CPNS tahun 2021 dari Kementerian Agama Angkatan 5 Kelompok 2 dengan mentor Bapak Haji Rahman Syahritonga. Di bincang kita hari ini, saya akan menyampaikan apa yang sudah saya pelajari selama 3 hari mengikuti tahap distance learning latihan dasar CPNS di agenda 1, yakni sikap dan perilaku bela negara. Baik dari materi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara, analisis isu kontemporer, dan juga kesiapsiagaan bela negara. Kita mulai dari yang pertama, yakni wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Secara definisi, wawasan kebangsaan diartikan sebagai sudut pandang bangsa dalam memahami keberadaan jati diri dan lingkungannya. Hal tersebut merupakan penjabaran dari falsafah bangsa sesuai dengan keadaan wilayah suatu negara dan bangsa. Secara sederhana, dapat juga disebut sebagai cara pandang yang dilandasi oleh kesadaran diri sebagai warga negara terhadap diri dan lingkungannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesadaran ini mulai tumbuh seiring dengan berdirinya organisasi pergerakan pertama di Indonesia, yakni Budi Utomo pada tanggal 20 Mei. Budi Utomo menjadi landasan awal lahirnya gerakan-gerakan nasional dan kepemudaan lain seperti Perhimpunan Indonesia dan merupakan pergerakan pertama dengan menggunakan kata Indonesia secara eksplisit. Pergerakan nasional terus bertumbuh seiring dengan banyaknya anggota Budi Utomo dalam waktu singkat. Hal ini menunjukkan adanya semangat bersama untuk bangkit demi Indonesia merdeka. Dalam perjalanan perjuangan nasional tersebut, lahirlah 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara, yakni pertama, Pancasila, yang merupakan cara pandang dan falsafah hidup bangsa Indonesia, ideologi nasional dan juga pemersatu bangsa, serta wawasan pokok bangsa dalam mencapai cita-cita nasional. Kedua, Undang-Undang Dasar 1945 yang berperan sebagai sumber hukum tertinggi bagi segala produk hukum yang digunakan di Indonesia. Yang ketiga, Bhinneka Tunggal Ika yang merupakan semboyan bangsa dan memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu. Secara eksplisit, semboyan tersebut menjelaskan bahwa Indonesia adalah bangsa yang menaungi banyak suku, ras, dan agama yang dianut namun mampu hidup dalam payung yang sama bernama Indonesia. Dan yang terakhir, NKRI bertujuan untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan pada kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat, NKRI memiliki ciri khusus sebagai identitas bangsa dan pembeda dari bangsa lain, yakni sangsaka merah putih, bahasa persatuan, yakni bahasa Indonesia, lambang negara, yakni Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, serta Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman dan pertama kali didengarkan pada 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda II. Keempat simbol di atas menjadi cerminan kedaulatan, keberadaan, dan kemandirian negara Indonesia sebagai negara yang merdeka, berdaulat, adil, dan makmur, serta selamanya akan menjadi kebanggaan bagi setiap warga negaranya, serta pengikat seluruh bangsa dalam persatuan dan kesatuan. Sedangkan bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya pada NKRI dalam menjaga keutuhan wilayah, keselamatan bangsa, dan kedaulatan negara. Bela negara pada hakikatnya dapat timbul jika wawasan kebangsaan telah diinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Identitas bangsa akan terlihat jika kita semua melaksanakan bela negara
sesuai dengan latar belakang kehidupan dan profesi kita masing-masing. Dalam upaya bela negara, sejak kecil kita telah dibekali dengan pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan yang menunjukkan bahwa bela negara tidak hanya kewajiban bagi manusia Indonesia yang dewasa, namun sudah tertanam dalam diri kita sejak dini. Selanjutnya, dalam materi analisis isu kontemporer, kita dikenalkan dengan isu strategis yang terjadi dan berkembang di masyarakat. Beberapa isu strategis yang disampaikan adalah korupsi, terorisme dan radikalisme, narkoba, money laundering, proxy war, hate speech, cybercrime, dan hoax. Memahami penyebab munculnya isu menjadi tahapan pertama yang kita harus lakukan dalam upaya pencarian alternatif penyelesaian masalah. Dalam tahapan ini, kemampuan berpikir strategis sangat dibutuhkan untuk dapat memahami konsep isu secara utuh. Ada beberapa alat bantu tapisan yang biasa digunakan dalam tahapan ini, antara lain AKPK yang terdiri dari aktual, kekhalayakan, problematik, dan kelayakan, yang masing-masingnya jika diartikan, aktual memiliki arti isu tersebut memang benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan oleh masyarakat. Kekhalayakan memiliki arti isu tersebut menyangkut hajat hidup orang banyak. Problematik berarti isu tersebut memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya secara komprehensif. Serta kelayakan yang memiliki arti isu tersebut masuk akal, realistis, relevan, dan dapat dimunculkan inisiatif pemecahan permasalahannya. Selain AKPK, alat tapisan kedua yang sering digunakan adalah USG, terdiri dari urgency, seriousness, dan growth. Urgency artinya seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. Sedangkan seriousness adalah tingkat keseriusan suatu isu sehingga harus dibahas dan dikaitkan dengan akibat yang akan dia timbulkan. Dan yang terakhir, growth, yakni seberapa besar kemungkinan memburuknya isu jika tidak ditangani segera. Selanjutnya, setelah isu difahami, maka kita harus melakukan analisis dan menyusun alternatif penyelesaian isu. Analisis secara mendalam terhadap isu dapat dilakukan dengan beberapa teknik berpikir kritis dengan menggunakan sistem mind mapping, fishbone, SWOT, tabel frekuensi, dan analisis kesenjangan. Lalu, materi terakhir dalam agenda 1 yang kami peroleh adalah kesiapsiagaan bela negara. Dalam materi ini, peserta mempelajari 5 nilai bela negara, yakni cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia kepada Pancasila, rela berkorban bagi negara, dan kemampuan awal bela negara. Kelima nilai bela negara tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, cinta tanah air dapat diaplikasikan dengan sikap bangga akan bangsa sendiri dengan menggunakan produk dalam negeri dalam menunjang aktivitas kerja maupun non-kerja. Sadar berbangsa dan bernegara dapat dilihat dari keaktifan kita dalam melaksanakan kewajiban sebagai warga negara yang taat hukum dan aturan, seperti membayar pajak dan melaporkan harta kekayaan dengan jujur dan tepat waktu. Setia kepada Pancasila terwujud dalam aktivitas sehari-hari kita yang mencerminkan nilai Pancasila, seperti menjadi contoh baik dalam kehidupan dan pergaulan sehari-hari dengan berlaku adil dan sama rata, tanpa membedakan orang lain dengan alasan apapun. Selanjutnya, rela berkorban bagi negara dapat diwujudkan dengan senantiasa berlaku jujur dan santun, serta ikhlas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang terakhir, kemampuan bela negara terwujud dalam keseharian kita yang berusaha untuk tetap menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh serta mengonsumsi makanan sehat dan seimbang yang berimplikasi langsung pada status gizi dan kesehatan kita.
Nah, sekian tinjauan singkat dari saya terkait ketiga materi yang sudah saya dapatkan pada agenda pertama, sikap dan perilaku bela negara. Semoga apa yang sudah saya sampaikan bisa menambah pemahaman dan kecintaan kita pada bangsa yang tercinta ini, dan selanjutnya bisa menjadi anak bangsa yang dibanggakan. Selamat bertemu kembali di bincang-bincang episode selanjutnya. Terima kasih dan salam sehat selalu. Assalamualaikum.